Berjumpa lagi dengan kami tim Jejak Langkah. Hari ini kita akan menziarahi situs makam Waliullah, yaitu Sunan Geseng yang ada di Kampung Dalem, Kota Kediri. Siapakah beliau dan perannya apa beliau di Kota Kediri ini? Monggo kita ikuti perjalanan ini. Kita tahlilan dulu gitu loh. Alhamdulillahilladzi amarona bil ihtisam bihabilillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyyu ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'u huda. Proses Islamisasi di Nusantara, khususnya di Jawa, tidak terlepas dari peran Wali Songo. Peran ini menemukan momentum dalam bentuk institusionalisasi Islam melalui Kesultanan Demak, yang merupakan Kesultanan Islam pertama di Pulau Jawa. Kesultanan ini mampu menghegemoni nyaris seluruh wilayah di Jawa, termasuk di Kediri. Salah satu penyebar agama Islam di Kediri yaitu Sunan Geseng, yang merupakan salah satu murid Sunan Kalijogo yang setia mendapatkan tugas untuk menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa bagian selatan. Berasal dari Desa Beduk, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo. Murid Sunan Kalijogo ini memiliki nama asli Cokrojoyo I. Pekerjaan beliau sehari-hari yaitu menyadap nira. Dikisahkan beliau sangat miskin. Bahkan di desanya beliau dijuluki dengan sebutan Ki Petung Melarat. Tetapi beliau memiliki kelebihan, rajin tirakat dan juga topo broto. Untuk memperdalam ilmu kejawen yang dianutnya, sehingga akhirnya beliau memperoleh kesaktian. Sunan Geseng berperan terhadap penyebaran agama Islam di Kediri sekitar abad ke-15. Dalam berdakwah, beliau menggunakan metode bil hikmah, mendirikan padepokan untuk mengajarkan ajaran-ajaran Islam, serta memberikan nasihat-nasihat yang berhubungan dengan keislaman. Alkisah Bagus Gentong, putra Nyai Ageng Bagelen, memiliki putra yang bernama Raden Damarmoyo.
memiliki putri yang bernama Raden Roro Rengganis, yang setelah dewasa menikah dengan Kiai Pakotesan dan mempunyai putra Pangeran Semono atau Pangeran Muryo, yang kemudian memiliki putra Kiai Cokrojoyo I atau di kemudian hari dikenal dengan Sunan Geseng. Pada suatu hari dalam perjalanannya, Sunan Kalijogo sengaja singgah di kediaman Kiai Cokrojoyo I karena beliau mengetahui bahwa Cokrojoyo I adalah calon waliullah yang ibarat kain batik sudah dibatik namun belum dibabar atau diolah dengan memberi warna dan membersihkan lilin. Waktu itu Cokrojoyo I sedang mencetak gula aren. Sunan Kalijogo mampir dan mengajak berdialog, bertanya berapa hasilnya sehari. Lalu Cokrojoyo menjawab, hanya cukup untuk menghidupi orang miskin. Lalu Sunan Kalijogo mengajarkan untuk membaca 2 kalimat syahadat sebelum melakukan pekerjaan. Akhirnya Cokrojoyo pun mengucapkan 2 kalimat syahadat. Beliau melanjutkan mencetak gula aren. Lalu hasilnya dengan ditutupi tampi diserahkan kepada Sunan Kalijogo. Setelah tampi dibuka oleh Sunan Kalijogo, gula aren ternyata berubah menjadi emas. Nah, singkat cerita, Cokrojoyo I berniat untuk belajar kepada Sunan Kalijogo dan memohon untuk diterima sebagai muridnya. Lalu Sunan Kalijogo pun memberikan perintah apabila ingin bersungguh-sungguh menjadi murid, maka harus bertapa dengan cara bersujud di tempat yang telah ditunjukkan oleh Kanjeng Sunan Kalijogo, dan tidak boleh bangun sebelum Sunan Kalijogo kembali. Demikianlah akhirnya Kiai Cokrojoyo I bertapa selama bertahun-tahun melaksanakan perintah dari Sang Guru Agung. Sementara itu Sunan Kalijogo sudah lupa akan perintahnya kepada Cokrojoyo I. Dan pada waktu lewat desa Bagelen, beliau baru teringat akan perintahnya. Akhirnya dengan para pengikutnya, beliau memerintahkan untuk membabat alang-alang dan tumbuhan liar yang sudah setinggi orang. Karena belum berhasil menemukan Cokrojoyo I, maka Sunan Kalijogo memerintahkan untuk membakar tempat tersebut. Api pun menyala-nyala setinggi langit, seperti kebakaran hutan besar. Penduduk sekitar pun menjadi cemas, takut. Namun setelah api reda, barulah terlihat tubuh Kiai Cokrojoyo I. Dan alhamdulillah atas kekuasaan Allah, tubuhnya pun masih utuh dalam posisi sujud. Tapi tubuhnya itu hitam, hangus, terbakar. Lalu Sunan Kalijogo mendekatinya
dan beliau berkata, Cokrojoyo, bangunlah, jangan enak-enakan tidur, aku datang. Mendengar suara sang guru agung, seketika Kiai Cokrojoyo bangun dan langsung sungkem kepada Sunan Kalijogo. Dan sejak saat itulah Kiai Cokrojoyo I telah mencapai tingkat kesempurnaan. Kados mendung ingkang kabuncang ing Samirono, rawang lir pendah saged muluk ing Kawiyat. Sunan Kalijogo memberikan wejangan kepada Kiai Cokrojoyo I. Atas kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena badanmu hangus, maka pakailah nama Sunan Geseng dalam menyebarkan agama Islam. Kecintaan masyarakat Jawa terhadap Sunan Geseng sebagai wali Allah terbukti dengan kenyataan yang ada di tengah masyarakat, yaitu makamnya ada di beberapa tempat. Masyarakat di sekitar makam-makam tersebut meyakini bahwa makam di tempat mereka itulah yang dipercaya sebagai makam Sunan Geseng. Beberapa tempat yang dipercaya sebagai makam Sunan Geseng antara lain: 1. Di Kediri, letaknya ada di desa Kampung Dalem. Yang kedua, di Tuban, ada di desa Gesing, Kecamatan Semanding. Yang ketiga ada di Bantul, yaitu di desa Piungan. Yang keempat di Kabupaten Pati, berada di wilayah Pegunungan Kendeng Utara. Dukuh Curug, desa Kedumulyo, Kecamatan Sukolilo. Dan yang kelima berada di Kabupaten Magelang. Masyarakat meyakini makam Sunan Geseng dengan 2 nisan kembar berada di desa Tirto, Kecamatan Gribik, kurang lebih 25 km dari kota Magelang. Makam ini berada di puncak sebuah bukit di barat kaki Gunung Andong. Banyak peziarah yang datang ke makam Sunan Geseng yang ada di Kediri. Biasanya para peziarah mengadakan kegiatan pada bulan Muharram atau Surowan, yaitu melakukan barokahan amaliyah, zikir rohmah, dan juga membaca sholawat Nabi secara berjamaah selama 40 malam yang dilakukan di Aula Sunan Geseng Kediri. Setelah hari ke-40 diadakan tumpengan komplit. Para tamu, santri, masyarakat luar, serta pejabat yang hadir dihibur dengan musik jemblung, dengan lantunan, syair-syair, dan juga sholawat Nabi. Pengajian pun juga diadakan untuk menambah hasanah tentang agama Islam, yang tujuannya tentu untuk memperkuat ukhuwah, menyambung tali silaturahim. Kegiatan yang lain diselenggarakan pada bulan Maulid,
juga pada bulan Ramadan atau pas posoan. Setiap bulan Ramadan di makam Sunan Geseng digelar acara malam selikuran dan haul Mbah Sunan Geseng. Kalau pada hari-hari biasa, setiap Selasa Kliwon atau malam Jumat Kliwon, makam Sunan Geseng banyak dikunjungi para peziarah. Acara yang dilakukan di makam Sunan Geseng Kediri ini mendapat dukungan dari masyarakat, kiai, dan juga para pejabat pemerintahan Kota Kediri. Dulurku, perjalanan kita ziarah ke situs makam Sunan Geseng yang ada di Desa Kampung Dalem, Kota Kediri. Insya Allah selanjutnya kita akan ziarah lagi ke makam waliullah, tentunya masih di seputaran Kediri, Nganjuk, dan sekitarnya. Monggo dulurku, jangan bosan-bosan mengikuti channel kami. Kami insya Allah akan terus melakukan perjalanan-perjalanan ziarah ke makam-makam waliullah yang mungkin dulur-dulurku juga belum pernah singgah, belum pernah tahu keberadaan makam-makam dari waliullah yang ada di Kota Kediri, Nganjuk, dan sekitarnya. Demikian dulu dulur perjalanan kita hari ini. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, salah-salah informasi. Semoga jenengan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.